kebetulan kan kita juga sebelumnya menangani perkara yang serupa, yang namanya Juragan Kucek Indonesia. Ya. Dan kebetulan kita sebagai lawyer atau kuasa hukum dari para korban, begitu ya. Saya sebut aja langsung nama ownernya. Nama ownernya adalah Fajar Purwo Atmojo. Yang mana Fajar Purwo Atmojo tersebut telah kita laporkan bersama dengan PT Juragan Kuceknya, betul ya? Apa yang kira-kira membuat Mas bisa percaya? Udah pernah ketemu belum sih sama Fajar ya? Oh, belum. Hah? Belum pernah sama sekali. Loh, bagaimana ceritanya? Tunggu, ini menarik nih. Kalian bisnis dengan orang, tapi kalian nggak pernah ketemu ownernya, gimana? Tempat waktu itu ada satu orang ditunjuk jadi kuasa hukum. Namanya Julian Narbiseno. Astagfirullah. Sama juga. dengan Juragan Kucek. Julian ini mengatakan dia mundur dari Juragan Kucek, tetapi dia masih bersama-sama dengan Fajar. Sehingga kami menduga bahwa ini adalah skema yang terstruktur yang dibuat oleh Julian, yang dibuat oleh Fajar, yang dibuat oleh Arif, yang dibuat oleh teman-teman yang tadi kalian sebut. Saya yakinin. Nah, Anda nggak suka dengan omongan saya, Anda merasa tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, silahkan laporkan. Kita akan buktikan. Lagi-lagi kasus penipuan berkedok investasi franchise laundry, yang mana hari ini korbannya berbeda tetapi pelakunya sama. Yang mana perusahaan yang diduga melakukan penipuan tersebut bernama You Laundry Online ya. Jadi You Laundry Online ini diduga melakukan penipuan investasi yang mana ownernya sama dengan Laundry Juragan Kucek gitu ya, PT Juragan Kucek Indonesia. Dan saat ini di samping saya sudah ada Mas Anjas. Ya. Orang IT yang tertipu. Laundry ya, franchise Yes. laundry. Lalu ada Pak Rudi, Rudi sehariannya apa Pak? saya pensiunan. Pensiunan. Coba bayangin, satu orang IT lalu ada satu pensiunan juga akhirnya tertipu dalam iming-iming atau bujuk rayu usaha franchise laundry. Dan kamu tertipu juga atau Mendampingi para korban. asik? Ya kan, ada Ray Utami, lawyer paling cantik se-Indonesia. Oke, kita akan langsung saja membahas bagaimana sebenarnya skema daripada You Laundry Online ini selaku korban. Boleh diceritakan Mas Anjas? Iya. Awalnya itu saya dapat iklan ya di Instagram. Iklannya tuh muncul beberapa kali, nggak cuma sekali. Oke. Jadi mereka ada iklan berbayar gitu di Instagram. Nah, beberapa kali muncul, ya udah saya putusin kontak mereka, nanya-nanya skemanya gimana. Yang paling bikin saya tertarik itu karena yang dijanjiin itu autopilot. Jadi kita cuma setor modal sekali, terus setiap satu kuartal kita dapat bagi hasil. 90% buat mitra selama modal awal itu belum balik, dan 10% buat mereka pengelolanya. Nah itu kan kayak Iming-iming. menarik ya. Menarik ya. Oke, terus? Nah di sana itu skemanya satu cabang itu ada beberapa pemilik. Jadi kepemilikannya itu berdasarkan namanya itu SKC, surat kepemilikan cabang ya Pak ya. Oh, bukan MCK ya? Mandi cuci kan. Beda. Ya. Jadi intinya satu perusahaan, satu outlet gitu ya? Iya. Satu outlet, satu tempat cucian, laundry, pemiliknya ini banyak bareng-bareng Betul. gitu. Crowdfunding berarti. Yes. Oke, terus? Crowdfunding, jadi di satu cabang itu total modal yang butuh dikumpulin sama mereka itu 2M di 2M. cabang Ciputat ini. Oke. Saya sama Pak Rudi Satu sama-sama cabang. cabang Ciputat. Oke, terus? 2M dibagi ke 80 SKC. Oh, satu outlet 80 SKC? Yes. Jadi satu outlet berarti ada 80 pemiliknya gitu. 80 SKC, satu orang bisa memiliki lebih dari satu SKC. Oh. Cuman SKC-nya ada 80. Berarti apa namanya ya kalau Kayak SKC itu? dikasih Lot lah ya. Kuota gitu. Saham gitu sih. Oh, ibaratnya ada 80 lembar saham Yes, di dalam betul. satu outlet Ya. gitu. Satu orang bisa beli beberapa lembar saham gitu ya maksudnya. Oke, terus? Satu SKC-nya berarti kan 25 juta. Oh, satu lembar Berarti 2 miliar sahamnya dibagi 80 Betul. berarti ya. berapa tadi? 25 juta. 25 juta. Oke. Terus? Jadi orang bisa beli minimal satu SKC kan, dan kelipatannya. Kita bayar SKC-nya, terus kita dapat surat perjanjian kayak yang bilang nanti setiap satu kuartal kita dapat bagi hasil 90% dan 10%.
10%-nya siapa? Dia ya? buat pengelola Oke. selama modal kita belum balik. Oke. Terus ya udah sih dari sana kita bener-bener cuman store modal, diundang pas grand opening, dan abis itu kita nggak ikut campur lagi soal bisnis mereka karena kita juga nggak boleh. Berarti sempat buka? Sempat buka Sempat buka. dari bulan November sampai April. Oke. Jadi Mei udah tutup. Oke, Mas akhirnya menyetorkan uang 25 juta. Saya kebetulan ambil 12 SKC. Borong gitu kan. Jadi ya karena itu tergiur autopilot, kapan lagi kita Iya. kita bisa nyambi kerja, Ya. duit datang sendiri. Karena saya waktu itu ngitung, saya pengen target setiap bulan dapat sekian, kan bisa dihitung tuh dari bagi hasil dan lain sebagainya. Dari bagi hasil yang saya pinginin itu saya harus invest 300 waktu itu. Saya Oke. udah saya beli 300 juta, Keluar uang lah 300 juta. Betul. Oke. dapat 12 SKC. Nah akhirnya tutup. Akhirnya ada ini juga cerita soal bagi hasil sempat dapat. Oh. Cuman setelah kita tagih beberapa kali. Harusnya kan kalau dijanji yang dijanjiin pertama itu ya setiap 3 bulan kita dapat otomatis pencairan bagi hasil gitu secara ya mereka ada aplikasinya gitu kok. Cuman ya kita waktu itu sempet tagih beberapa kali sampai telah 2 bulan itu baru dikasih, dan dikasihnya pun itu jauh dari proyeksi yang ada di proposal. Oh. Yang saya harapin sekian, saya lupa berapa puluh juta harusnya. Yang saya dapat cuma 1,2 juta. 3 bulan bisnis berjalan itu. 1,2 juta. Berarti per bulannya Itu yang iya, 400.000. betul. Itu yang 12 SKC. Pak Rudi lebih parah lagi. Gimana dengan Pak Rudi? Intinya sama. Kita melihat IG iklan-iklannya itu yang sangat menarik begitu kan. Berapa MCK Pak? Pak SKC? Saya hanya 2 SKC. 2 SKC. Oke. Karena saya berpikir pada saat itu saya baru pensiun. Saya pikir wah uang saya ini harus bergerak ini, Oke. harus dikembangkan. Oke. Setelah saya melihat IG, saya pelajari dengan istri saya. Oh kayaknya ini oke, saya cek juga ke kantornya dan lokasi yang akan menjadi store-nya. Pada saat saya ke lokasi tempat store-nya itu memang baru berupa ruangan yang belum, dan rencana minggu depannya dia akan baru renovasi. Akhirnya saya memutuskan oke, saya bergabung 2 SKC. Saya tidak mau, tadinya saya mau lebih banyak lagi. Alhamdulillah istri saya bilang jangan banyak-banyak dulu seperti itu kan. Insting istri salah ya. Coba dulu dua atau satu kan gitu. Oke, saya memutuskan 2 dan 1 saya buka lagi, saya kasih kepada anak saya buat investasi buat anak saya. Oh, Jadi oke. secara nggak langsung saya 3 3 tapi 1 atas nama anak saya. Nah, setelah 3 bulan itu berjalan, saya tagih, mana ini bagi hasilnya. Dia memberitahukan, wah lagi cek ini dan segala macam lah, lagi diproses, lagi di review sama direktur dan segala macam. Akhirnya saya dapat cuman 200.000 berapa perak seperti itu. Saya kaget loh, ini kan tidak seperti yang dijanjikan di dalam tabel. Itu apa? Keuntungan? Iya, profitnya Oh, buat beli pulsa. buat baygon Pak. Nah itu makanya saya langsung kaget, wah kok jauh, sedangkan kalau yang di proposal yang dia berikan itu kira-kira 9 juta lebih sedikit. Oke. Itu 2 SKC. Wah saya langsung kaget, saya langsung shock. Dia mudah-mudahan dia berjanji mudah-mudahan di bulan depan di kuartal berikutnya lebih baik. Akhirnya saya terima oke. Ternyata sebulan kemudian 3 bulan pas bulan Maret saya coba kasih tahu ini udah mendekati April, saya WA sudah nggak dijawab, udah hilang semuanya. Saya benar-benar kaget ketika saya punya rekan di asosiasi laundry dan rumahnya kebetulan di belakang store-nya itu, di daerah belakang store itu telepon ke saya ngasih tahu, Mas itu Yulo tutup loh, udah tahu belum? Saya langsung kaget, benar-benar kaget. Waduh, saya bingung, saya harus bagaimana? Akhirnya saya coba cari di TikTok. Selama ini saya nggak lihat TikTok kan gitu kan. Saya hanya lihat hasil penjualan. Memang sempat beberapa hari sebelum tutup
hasil penjualan tuh nol terus. Saya coba lihat di CCTV off. Saya mesti kemana? Istri saya bilang, ayo kita ke kantornya, tunggu dulu. Saya bilang, tunggu dulu. Untung saya belum kantornya, ternyata di kantornya saya dengar dari teman-teman yang lain sudah tutup. Ya sudah nggak tahu kabur kemana. Itulah orang Indonesia ya, udah rugi masih untung katanya. Untung katanya tadi kan. Oke. Jadi situ saya langsung benar-benar ya shock juga ya, saya ya. Walaupun cuman 2 SKC tapi cukup lumayan. Ya. Gitu. Karena uang simpanan pensiun tadi Pak ya. Betul. Nah, menariknya kan begini, tadi disampaikan oleh Mas Anjas bahwa Mas Anjas dan Pak Rudi ini satu outlet. Ya. Dia punya berapa outlet sebenarnya? Untuk You Laundry ini ya. Yang ditawarkan itu 3 yang outlet. skema SKC kayak gini. Oke. Cuman sebelum ada skema penawaran SKC seperti ini, ada 1 cabang lagi yang udah running sebelum itu. Oh, oke. Di Depok. Jadi total ada 4 harusnya. Oh, total berarti ada 4. Makmuran. Ya. Oke, ada 4 outlet laundry. Rencananya. Cuman nggak semua buka. Yang buka? Yang buka cuman Depok itu yang karena udah jalan. Yang punya kita, Ya. Ciputat, yang udah tutup kemarin Mei, dan yang 2 ini belum grand opening bahkan. Waduh. Lah, korbannya udah berapa banyak? Harusnya kalau satu cabang itu 80 SKC ya, kalau rata-rata kan satu orang ambil 1 SKC, ya ada 240 orang maksimal. 240 orang SKC, Kalau kita hitung SKC-nya. 240 lembar saham gitu lah ya. Ya. Dan masing-masing nilainya sama. Mayoritas ambil 1 SKC. Nah, Karena yang kita, ya. gini, kebetulan kan kita juga sebelumnya menangani perkara yang serupa, yang namanya Juragan Kucek Indonesia. Ya. Dan kebetulan kita sebagai lawyer atau kuasa hukum dari para korban, begitu ya. Dan pada saat itu kan sempat heboh sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masih percaya sama itu orang? Ya, terus terang kita awal saya sempat melihat Juragan Kucek, hampir tertarik, tapi pada saat itu mereka menawarkan SKC ya, hampir mirip seperti itu, lebih besar nominalnya. Saya bilang, wah saya nggak mau, kan saya mau mulai dengan yang lebih kecil dulu, karena saya mau lihat hasilnya dulu. Nah, muncullah ini si Yulo ini, Mininya lah ya. bininya gitu kan. Oh ya ini saya lebih tertarik ini. Saya tidak tahu kalau Juragan Kucek itu satu owner gitu. Ya, saya sebut aja langsung nama ownernya. Nama ownernya adalah Fajar Purwo Atmojo. Yang mana Fajar Purwo Atmojo tersebut telah kita laporkan bersama dengan PT Juragan Kuceknya, betul ya? Yang ya? Di Bareskrim. Di Bareskrim Polri. Dan dalam waktu dekat Yulo, para korbannya juga akan kita bawa untuk melakukan laporan polisi kembali terhadap orang tersebut. Dan saat ini progres Juragan Kucek juga sudah sangat baik, saksi semua sudah diperiksa, bahkan sudah ada rencana penetapan, nanti akan kita berikan surprise. Sekarang saya langsung aja biar ke kuasa hukumnya. Gimana yang kira-kira terkait dengan perkara ini? Setelah ini dalam waktu dekat akan segera kita bikin laporan polisi. Yang sudah kamu lakukan sebagai kuasa hukum terhadap para korban? Kita sudah mensomasi ke PT You Laundry Online, tapi kebetulan itunya tutup, outletnya tutup. Oke, outletnya tutup kan, somasinya kembali ya, Iya. gitu ya. Jadi artinya sudah ada upaya hukum. Kira-kira pasal yang bisa dilaporkan begitu ya terhadap Fajar Purwo Atmojo ini apa? Sama seperti Juragan Kucek. Berarti penipuan. Penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang. Oke, ada 3 dugaan tindak pidana yang sebenarnya sudah seharusnya orang tersebut tuh jangan dibiarkan untuk melakukan skema-skema yang sama. Bahkan ini ada yang menarik lagi nih. Ternyata setelah Yulo dia buat satu lagi yang baru. Yang diduga namanya adalah Waspresso. Saya langsung sebut juga. Namanya Waspresso dan persis skemanya juga autopilot begitu. Saya nggak tahu apakah Fajar Purwo Atmojo ini sebelumnya memang pengen jadi pilot atau apa ya kan? Autopilot. Ya, sehingga dia pengen autopilot kan begitu kan? Karena 3 perusahaan yang diduga milik daripada Fajar Purwo Atmojo tersebut dilakukan dengan skema yang mirip, serupa, dan merugikan banyak orang juga. Ya kan? Apa yang kira-kira membuat Mas bisa percaya? Udah pernah ketemu belum sih sama Fajar ya? Oh, belum. Hah? Belum pernah sama sekali. Loh, bagaimana ceritanya? Tunggu, ini menarik nih. Kalian bisnis dengan orang, tapi kalian nggak pernah ketemu ownernya, gimana?
jujur ya, iklannya itu bagus. Kedua, marketingnya itu cara berbicara memikat kita itu Manis. luar biasa. Gitu ya. Manis di mulut ya. Iya, iya. Iklannya bagus dan Marketingnya contohnya seperti apa emang? Ya, dia menawarkan, ya bagaimana sih marketing? Oh ini begini. Sampai sempat saya tanya, waktu saya lihat tabel untuk 1 bulan kita dapat berapa, 2 bulan, per 3 bulan kita dapat berapa. Saya bertanya, kalau dalam 3 bulan itu tidak mencapai target, apakah saya tetap dapat? Oh tetap dapat. Sempat saya curiga, masa sih? Karena sebelumnya saya tanya, ini ownernya suka ke Jepang. Oh, saya pikir dia miliarder dong, tinggal di Jepang buka usaha di sini. Oh, pasti duitnya banyak, yen. Saya pikir begitu kan. Bayar ke rupiah gampang, saya pikir gitu. Oh ya sudah, seperti itu. Itu yang membuat saya pribadi gitu ya, luar biasa. berarti bujuk rayunya ya, ucapannya manis, iklannya Ya. bagus. Kalian Ada. tim Ray-Ban ya, tim Ray-Ban, tim Unlock itu, tolong iklan dibuat bagus, sama tolong mulut lebih manis, jangan kayak Onik ini begajulan nih kalau ngomong. Hai bestie. Gimana tadi Ya, Mas? setuju sama Pak. Cuman mau nambahin, yang sebenarnya bikin saya berani, ada satu pasal di surat perjanjiannya. Kalaupun kenapa-napa, uang kembali 100%. Iya betul. Jaminan. Iya. Ya orang kalau mau nipu Mas, pasti begitu. Ada jaminan selalu gitu. Kalau dia nggak memberikan jaminan juga Mas nggak akan mungkin ngasih itu duit kan. Betul. Nah, bujuk rayunya, penipuannya ada di situ tuh, ada di poin jaminannya kan gitu. Sehingga akhirnya orang bisa tergerak menyerahkan sejumlah uang, apalagi uang 300 juta kan bukan uang kecil kan untuk saat ini. Dolar udah naik kan begitu. Kalaupun kenapa-napa tetap dapat gitu loh. Berarti kan itu bisnis rugi. Iya. Iya. Nah, terus udah pernah ke kantornya? Pernah beberapa Pernah ke kali. kantornya? Pernah nyuci juga di sana. Boleh nggak disebutin satu-satu, di spill siapa nama karyawannya yang bertemu dengan Mas Anjas, nama direksinya, orang yang ketemu dengan Mas, siapa aja, semua yang terlibat sampaikan. Sales yang waktu itu promosi ke saya itu namanya Larasati. Kurang tahu nama lengkapnya ya. Terus direktur cabang Ciputat itu kalau nggak salah Arif C, C-nya siapa saya kurang tahu juga. Nama legal officernya kebetulan ternyata sama Juragan Kucek. Siapa? Bobby Andaru. Astagfirullahaladzim. Terus siapa lagi ya? Karyawan saya juga belum sempat kenalan kemarin. Jadi legalnya itu juga yang namanya Bobby Andaru. Sama persis. Ya. Padahal Bobby Andaru itu juga dulunya adalah legalnya Juragan Kucek, dan bahkan si Bobby tersebut beberapa kali mengeluarkan surat pernyataan jaminan kepada sejumlah mitra-mitra yang ada di Juragan Kucek, korban-korbannya Juragan Kucek. Artinya bahwa orang tersebut, Bobby tersebut perlu dipertanyakan juga status dia, apakah benar-benar seorang praktisi hukum gitu ya, apakah orang tersebut beneran seorang pengacara, seorang advokat, dan nanti kita akan cek organisasi advokat mana dia bernaung, kan begitu. Jangan sampai ya menggunakan profesi advokat melakukan dugaan tidak pidana penipuan ini. Saya menduga ini adalah sindikat yang sudah melakukan hal tersebut berulang-ulang, dan orangnya itu saja. Arif itu siapa namanya, Bud? Siapa? Arif Koiruni. Berarti itu ya orangnya ya? Kan C kan? Ya. Arif Koiruni juga ada di Juragan Kucek. Sebagai apa, Bud? Ya. Sama. Sebagai direktur sama. Bapak udah pernah ketemu dengan Arif? Belum. Saya waktu datang Bapak ketemunya sama siapa? ke store pada saat pertama salesnya marketing itu bernama Feby apa? Feby Dwi, saya lupa siapa namanya. Panggilannya Feby. Nah, itu di bulan Juni saya ketemu Juni. Terus setelah itu saya komunikasi bulan November dia mengundurkan diri, diganti salesnya sama Salsa, dan tidak pernah ketemu. Kenapa ganti sales itu, tujuannya apa? Dia tidak tahu, katanya si Feby ini dia pindah keluar dari Yulo terus digantiin accounting officer-nya, dia bilang seperti itu. Nah, Bapak menyerahkan uang itu pada saat marketingnya Feby apa sudah? Feby.
dengan Feby. Oh, dengan Feby. Berarti Feby. tetap tidak bisa lepas begitu saja. Dia terlibat di dalam persoalan ini. Betul. Karena kan yang membujuk Bapak, yang memberikan Bapak iming-iming itu Feby ya? Iya. Feby sejak awal ya? Iya. Wah, terlalu berani. Dia nggak takut gitu ngelihat Bapak pelontos begitu, nggak takut disundul dia? Nggak takut ya. Tapi ketemu langsung sama. Ketemu langsung dengan Feby. Saya juga waktu survei masih berupa ruang kosong dengan Feby juga. Sempat berfoto nggak dengan Feby? Enggak. Oke. Nah. Saat ini yang akhirnya udah memberi kamu kuasa berapa orang yang? Baru 6 orang, tapi dengan adanya video ini saya mengajak kepada semua yang merasa dirugikan oleh PT Yuk Laundry Online untuk bersama-sama dengan Ray-Ban Strategic Law Firm melakukan pelaporan polisi, yang mana setelah video ini kami akan lakukan laporan polisi dan bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan membawa segala macam bukti transfer, bukti perjanjian, bukti chat dan lain sebagainya di Ray-Ban Strategic Law Firm di Jalan Tebet Timur Dalam 5 nomor 11 dari Senin sampai Minggu sampai jam 12 malam kami buka gitu, selalu. Poskonya, hotline-nya, ada WA-nya? Ada WA-nya di nanti nomor di bawah ini. Nggak lupa ya? Kayaknya gue lah gitu yang harus sebut. Di 08 11 370 666. Jadi para korban yang memang merasa ikut di dalam bisnis yang diduga telah melakukan penipuan, penggelapan, dan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, yang ada di dalam PT, terduga pelakunya adalah PT Yuk Laundry Online begitu ya. Silakan untuk melakukan pengaduan ya gitu ya, Yan, ya, dengan menyertakan bukti-bukti gitu ya. Oke, kira-kira Mas Anjas sendiri dari 300 juta itu uangnya itu berasal dari mana sih? Keringat kah, dari kerja keras atau apa gitu? Dari keringat, dari air mata. Cuma menariknya Mas Anjas ini orang IT ya? Orang IT. Kan dia awal pertama kali menunjukkan kepada Mas Anjas aplikasi. Tentu kan Mas bisa melihat kan, saya aja bukan orang IT, saya udah lihat aplikasinya kayaknya biasa banget gitu kan. Maksudnya saya tahu itu kelasnya semana itu saya tahu gitu kan. Nah, apakah Mas Anjas tidak merasa bahwa dengan yang ditawarkan dia kayaknya nggak sesuai deh dengan aplikasi yang dia sediakan? Kan sekali lagi Bang, kan kita belum, ya aplikasi itu kan setelah kita tanda tangan ya Pak ya. Sebelum tanda tangan kita nggak tahu angka-angkanya berapa gitu, dan selain aplikasi juga ada CCTV Bang. Jadi kayak kita bisa monitor 24 jam. Di ruko itu ada aktivitas apa aja gitu sih. Jadi ya karena progres pembangunan terus berjalan, marketingnya juga meyakinkan, proposalnya sangat menarik. Ya udah kita beraniin diri. Ditambah itu modal kembali 100% ya. Ya udah kita beraniin diri. Ya walaupun kalau sebagai orang IT ya jelas segala hal yang ada di HP kita, di komputer itu kan bisa dimanipulasi ya, dan gampang sekali memanipulasi itu. Cuman kita nggak saat itu apes mungkin ya, nggak mikir sampai ke situ, karena ya udah ada, toh juga ada CCTV dan balik lagi ada modal, jaminan modal kembali 100%, dan itu juga ternyata susah juga mengusahakan itu ternyata di Indonesia. Dan Mas Anjas istrinya juga ikut di dalam. Istri saya ikut di cabang Bekasi yang belum pernah opening, dan bahkan promosi Waspresso yang tadi Bang Pablo sebut itu di cabang Bekasi juga. Jadi dibuat promosi brand lain yang seharusnya Yulo. Gimana akhirnya suami istri tertipu ini? Kebetulan sebelum menikah sih Bang. Jadi saya sebelum menikah. Iya, sebelum menikah kita datang ke soft opening Ciputat nih kan. Wah, mesin cucinya bagus-bagus, semua IoT itu kan, kayak transaksi real time masuk ke aplikasi gitu kan, kayak meyakinkan banget nih bakal jalan. Saya waktu itu kan calon istri ya, saya tanya ke calon istri, gimana nih kalau kita juga invest lah di Bekasi juga gitu, biar tahu, siapa tahu Bekasi lebih bagus, lebih banyak transaksinya di sana. Taunya malah nggak grand opening ya. Dan terus kan uang itu didapat dari jeripaya. Apa rasanya di dalam hati? Kalau ditanya perasaan sih kombinasi ya Bang. Ada kecewanya, ada nyeselnya, ada marah. Cuman ya karena udah lewat, daripada kita pikirin
daripada kita nyesel terus ya kita usahain gimana caranya biar nggak ada korban lagi dan uang yang udah kita taruh juga bisa kembali. Nah, kan tadi Mas Aja cerita bahwa uang itu didapatkan sebelum menikah. Masuk ke You Laundry ini, Ya. ini bergabung di You Laundry ini sebelum menikah. Ya, Niatnya apa? Mendapatkan keuntungan untuk modal nikah kah? untuk bisa menghidupi istri dari bulanan YOLO gitu sih Bang. Supaya aman lah ya gitu ya. Iya, Setidaknya udah ada bulanan nggak ngeberatin Betul, gitu ya. betul. Tapi ngomong-ngomong ini kita kan saya sama istri kebetulan waktu itu inisiasi ya Bang karena kita dari sales tuh nggak sama sekali nggak dikasih kontak mitra-mitra ini. Jadi kita benar-benar gerilya lah istilahnya. Dapat kontak Pak Rudi juga dari Caranya? komen. Istri waktu itu kayak nge-DM orang yang komen di Goyule di komen di add sama dia di DM. Mitra Yulo bukan Pak, Bu gitu. Kalau mitra Yulo kita mau bikin grup nih gitu. Oh. Jadi dari situ kita kumpulin 1-2 orang sampai sekarang lebih dari 70. Wih, luar biasa. Korban Dan- kita tepukin. Dan ironisnya ya dari 70 orang itu backgroundnya kan macem-macem. Ada yang pakai uang sekolah anaknya, ada yang pakai uang minjem dari ya dari bank atau mana gitu. Ada yang nggak bilang ke suaminya. Jadi macam-macam banget. Wah, sebahaya itu ya. Iya. Kalau Pak Rudi uangnya uang pensiun? Saya uang pensiun, kebetulan saya pensiunan dari perusahaan swasta Bergerak di bidang? bidang salah satu airline asing di Jakarta. Saya tidak bisa sebutin namanya. Airline asing. Iya, airline asing. Jadi begitu saya pensiun, saya berpikir ini uang harus saya kembangkan. Kan saya punya keluarga, saya harus menghidupkan. Jadi gitu saya melihat mencari-cari online, saya pikir ini karena bisnis laundry online ini menjanjikan sekali kan gitu kan. Jatuhlah setelah saya membaca semua, saya tawar-tawar, saya lihat-lihat, ternyata jatuhlah ke Yulo yang lebih memungkinkan dan seperti salesnya yang menjanjikan pokoknya luar biasa. Setelah itu pas kita store-nya sudah ada, memang mesin-mesinnya itu banyak, ada 17 atau berapa ya, 17 untuk washingnya, untuk dryingnya ada 17 juga semuanya. Jadi memang luar biasa. Di atasnya ada cafe, Playground juga ada, Playground musola juga juga ada. ada. Besar ya. besar Ya, dia dua 2 lantai. tingkat. Berapa Dua tingkat. meter kira-kira? Wah, berapa ya? Mungkin kurang lebih 2 kali rumah ini kalau nggak salah ya. Wah, kalah ya. Kalah. Gitu. Kalah ini kantor kita jadi Tingkat ya? Heeh. Tingkat. Ya tingkat ya. Oke, Bapak kan sebelumnya di airlines begitu ya. Tentunya apalagi airlines asing. Otomatis kan Bapak keliling dunia. Kira-kira Pak, di luar negeri ada nggak sih sebenarnya program seperti ini? Sebenarnya ada seperti itu. Makanya saya berpikir karena owner ini suka tinggal di Jepang itu, saya pikir dia mendapat idenya dari Jepang itu. Wah, dia melihat di sana seperti itu dengan koin. Dulu kan zamannya koin, mungkin sekarang sudah pakai QRIS dan segala macam. Dia mungkin mengkopi untuk Indonesia gitu kan. Ternyata kopinya bukan kopi manis, kopi pahit yang dibikin ke Indonesia. Jadi kita semua jadi kena korban seperti itu, Pak. Oh, karena dia tapi di Jepang ada skema bisnis seperti ini? Ada. Ada ya, Ada. gitu ya. Memang kadang-kadang orang kalau ke ke luar negeri, apalagi umumnya ya orang-orang yang niatnya memang sejak awal tidak baik gitu ya. Banyak sekali ide bisnis dari luar negeri yang bisa dibawa ke Indonesia untuk dia terapkan di Indonesia. Cuman terkadang banyak yang melakukan oknum gitu ya, yang melakukan justru untuk menguntungkan diri sendiri dan pada akhirnya merugikan pihak lain. Kalau Bapak cerita bahwa ownernya si Fajar tersebut ada di Jepang, kita nggak tahu dia terinspirasi di mana. Ada orang yang memang sengaja ke luar negeri untuk terinspirasi satu bisnis dibawa ke Indonesia. Ada yang terkadang dia datang ke sana itu sejak awal udah niat gitu. Apa yang kira-kira untuk menguntungkan diri sendiri, nggak peduli dengan merugikan orang lain. Apalagi dia tinggal di Jepang, dia mungkin berpikir susah juga nangkap gua kan gitu. Ya. Kan itu yang menjadi menjadi hal yang sering dialami yang dilakukan oleh orang Indonesia. Dan dia orang ke Jepang terinspirasi itu bisa ke 3 hal. Satu ke bisnis, yang kedua ke Doraemon, atau yang ketiga
Pikirkan sendiri. Ya, saya beruntungnya ketika yang store di Ciputat ini berjalan, salesnya mesti tetap nawarin saya, bagaimana yang di Bekasi mau ikut? Saya bilang saya tidak. Saya belum tahu hasilnya di Ciputat, saya tidak mau buka dulu. Mungkin kalau sudah berjalan 1 tahun atau 1,5 tahun dan hasilnya saya sudah merasakan benar-benar apa yang di dalam kontrak, mungkin saya tertarik. Oke. Maka saya tahan dulu, saya tidak mau karena seorang tidak mau terlalu ceroboh, tapi kali ini saya kejeblos. Oke. Dan akhirnya Bapak berkomunikasi dengan Mas Anjas masuk di dalam satu grup. Ya. Ya. Teman-teman yang lain yang 70 orang lain bagaimana psikologinya ketika mereka mengalami hal tersebut, kejadian tersebut? Banyak yang masih nggak percaya sih Bang. Kok bisa ya kita ketipu gitu. Biasanya kan orang lihat berita penipuan, sekarang kita jadi korbannya gitu. Tuh. Terus ya mereka sebenarnya sangat butuh bantuan ya. Cuman ya itu terkendala, itu balik lagi ada yang uang pinjem, ada yang uang anak sekolahnya kan. Mereka buat mikirin hidup sehari-hari aja mungkin dari uang yang udah hilang itu buat balikin lagi udah susah gitu. Jadi akhirnya pusing lah ya. Ya. Mereka dalam keadaan itu ya. Betul. Karena nilainya juga beragam ya. Ada yang 300 juta kayak Mas, mungkin ada yang berapa kalau 2 outlet berarti 50 juta gitu ya. Ada yang mungkin cuman ngambil satu. Ada nggak sih yang ngambil satu doang? Mayoritas satu. Oh, dan rata-rata kalau yang kecil-kecil gitu rata ikhlas kali ya. Justru Tergantung iya. backgroundnya ya, Bang. Tergantung backgroundnya. Karena ya beraneka ragam banget sih Bang. Kadang gini loh, yang melakukan ini saya kategorikan sebagai bisnis investasi bodong. Oke. Investasi bodong itu kalau yang merasa dirugikan itu mengalami kerugiannya cuma kecil-kecil gitu ya. Kadang-kadang dia juga Males ya. males gitu. Ya. Sama nggak dengan kondisi yang ada di grup saat ini? Iya jadi kayak ayo kita lapor yuk tuh. Terus, tapi Maju mundur. iya maju mundur. Karena kecil juga. Dipikir ya mungkin ntar bisa jadi malah lebih banyak ruginya kalau kita itu buat warawiri lah. Karena ada yang di Papua Bang. Iya. Ada yang di Aceh. Jadi itu bener-bener dari Aceh sampai Papua. Sampai Aceh, Iya. sampai Papua. Iya. Mak. Terus mereka di Papua itu bukanya di Papua gitu? Enggak sih, tetap di Jabodetabek kalau cabangnya. Ya, Bang. tetap Jabodetabek karena dia melihat dari IG. Iya. Tetap di Jabodetabek, cuman orangnya dari Papua, Ya. dari Aceh, begitu. Wah, ini si Fajar belum tahu, belum nonton film Pesta Babi sih. Nah, oke. Apa namanya? Sekarang ini dari kondisi 70 orang ini ada upaya yang sudah dilakukan nggak? Ada yang juga mengusahakan lewat LBH, Bang. Kita udah lapor OJK juga, udah. Sudah lapor ke Ya. OJK juga. Terus apa kata OJK? Ya baru ada tanggapan template gitu sih Bang. Kayak terima kasih atas laporan dan lain sebagainya. Oke, jadi para korban mungkin bisa segera menghubungi hotline kita di tadi berapa? 0811 370 666 gitu ya. Tujuannya apa? Nanti kita akan bantu follow up ya hingga buat pelaporan di kepolisian, kita laporin secara pidana begitu. Kalau Bapak sendiri, istri gimana Pak? Mendukung Bapak, dulu kan pasti mendukung ya bisnis Bapak Ya, ini ya? ya. Berharap bisa autopilot kan begitu. Ya. Sekarang bagaimana keadaan sudah tertipu begini? Ya tetap mendukung untuk kembali uang yang telah tertipu itu. Ya tetap dukung lah istri kan gitu. Oh, tetap mendukung gitu ya. Pasti. Tapi nyalain nggak? Biasanya perempuan kan suka gitu kan? Enggak, dia enggak nyalain. Kadang-kadang istri tuh kayak gitu. Kita udah Iya, ambil salah, Kak. Lu sih udah gua kasih tahu Iya. gitu. Ada nggak gitu, Pak? Ada, mungkin di luar sana ada. Ya alhamdulillah istri saya nggak begitu. Oke. Tapi dia sempat ngenes. Aduh, ini sempat ngenes seperti itu. Iya. Saya bilang, ya ini cobaan hidup kitaan gitu. Ya udah kita lakonin aja kan gitu kan. Kita jalanin dengan proses hukum. Coba bisa nggak Pak dijelasin lebih konkret lagi, terutama Mas Anjas ya, karena kan kondisinya untuk membuka satu laundry sebenarnya kan kita bisa buka sendiri toh. Kenapa sih harus ikut di skema yang dilakukan oleh orang lain? Apalagi Mas dengan nilai 300 juta, saya kira untuk buka satu kios laundry kecil di suatu daerah yang nggak terlalu besar bisa. Bisa.
Pertimbangan saya tuh juga kan full time juga ya bang ya kerja, jadi mayoritas waktu saya habis di ya pekerjaan saya, mau ngurus laundry, jadi saya pikir kayak susah, nggak sempat. Kan bisa autopilot. Justru itu saya tertarik sama Yulo. Enggak, ya, autopilotnya Mas sendiri yang bikin. Jadi bahwasannya manajemen Mas bangun, percayakan orang. Nah, ya Apalagi orang IT, bikin aplikasi sendiri, pasang Iya. CCTV kan gampang toh. ya sebenarnya bisa bang, cuman kayak tenaganya lebih banyak yang dikeluarin. Kenapa nggak? Ini kan Yulo nih jelas-jelas sudah ada. Sistemnya udah ada, sebelumnya udah jalan juga, karyawan udah siap semua, ya udah kita ini udah jadi nih, kita tinggal setor modal. Saya pikir itu jauh lebih praktis daripada saya harus bikin sendiri dari nol, cari cabang, cari mesin cucinya di mana nggak tahu, Ya, ya. karyawan juga nggak tahu gitu sih. Oh, ada mesin cuci tenaga surya sekarang yang baru. Oh, Panggil si lebih Surya. canggih lagi. Panggil Surya suruh cuciin kan. Fotosintesis. Kalau Bapak sendiri apa sih Pak yang membuat Bapak itu ini kayaknya pekerjaan yang enak, apalagi Bapak kan mohon maaf ya, harusnya bisa lah buka satu laundry kecil untuk ngelola sendiri, apalagi mohon maaf Bapak kan tidak ada kesibukan lain setelah pensiun kan begitu. Memang rencana tadinya saya mau buka sendiri, tapi memang perlu modal yang lebih sedikit besar. Terus harus mencari lokasi tempat, dan itu kan tidak sembarangan. Harus kita ngelihat nih lokasinya benar-benar orang butuh laundry seperti ini. Banyak Pak sekarang di aplikasi jual tempat usaha, apa sewa bahkan. Ya, mungkin kalau misalnya dekat rumah saya yang ada itu kan lebih mudah saya mengontrolnya gitu kan. Tapi itu memang susah saya carinya. Saya juga mencari beberapa rekan saya, mau nggak kita bikin gini, pada kurang tertarik. Akhirnya saya memutuskan untuk yang autopilot itu mungkin lebih mudah. Saya bisa ngerjain yang lain, saya mungkin bisa ngerjain sesuatu yang lebih berguna di tempat lain sambil saya bisa kontrol melalui handphone saya. Oh ini penjualan sekian seperti itu. Memang menjanjikan sebenarnya. Jadi dia menawarkan kemudahan lah ya. Ya. Jadi kemudahan itulah yang membuat akhirnya orang-orang berbondong-bondong menyerahkan sejumlah uang gitu. Saya kira tadi Bapak itu mau autopilot karena Bapak dulu kerja di Airlines. Beda autopilotnya. Kira-kira menurut kamu nih kasus ini akan sampai mana ya kira-kira ya? Yang ini sedikit lebih rumit karena ada beberapa pecahan saham tadi itu. Karena ada beberapa korban yang cuman ngambil satu gitu. Ya. Jadi mungkin nggak, kalau Juragan Kucek itu kan satu orangnya itu 190 jutaan gitu. Iya. Jadi mereka mantap semua satu suara untuk Tapi tetap bisa toh. iya, tetap bisa. Jadi walaupun yang, makanya kita meyakinkan kalaupun yang cuman ngambil satu lembar saham tetap bisa ikut di pelaporan. Tetap bisa dipidana. Tetap bisa dipidana dan tetap bisa ikut dengan kuasa kita gitu loh. Oke. Tetap memberikan kuasa ke kita bisa gitu. Cuman untuk tempat melapornya gitu ya, ini yang lagi dipertimbangkan begitu ya. Apakah mau dilakukan di Barreskrim atau di Polda kan begitu ya? Ya, makanya ayo sama-sama semuanya yang merasa dirugikan dengan You Laundry Online bisa bergabung ke Ray-Ban Strategic Law Firm gitu, biar kita bisa bisa grab semua yang benar-benar merasa dirugikan. Berapa sih itu total korbannya, terus total kerugiannya berapa gitu. Semakin banyak semakin mudah untuk melaporkan. Ya, semakin banyak semakin mudah untuk melaporkan gitu. Ya, Jadi, artinya harus kompak. iya, harus kompak bagi semua yang tadi 70 itu Mas. Ya. Bisa di kolektif untuk bergabung. Tapi setelah tindakan-tindakan yang tadi Mas Anja sampaikan, sempat ke OJK dan lain-lain begitu ya. Dari pihak You Laundry Online ini ada ancaman nggak? Sejauh ini respon dari mereka kayak cuman ada surat pemberitahuan itu aja sih. Kayak klarifikasi. Oh yang nutup bukan kita tapi karyawan gitu. Hah? Ngakunya begitu. Yang nutup bukan dia tapi karyawan. Lah karyawannya kalau nggak digaji? Jadi begitu Pak. Klarifikasi. Jadi nggak masuk akal. juragan kucek itu ternyata karyawannya juga nggak digaji. Iya. Karyawannya itu pada datang ke kita juga. Jadi sangat, ya menurut saya ini adalah perbuatan yang zolim begitu. Kalau dia seorang muslim, kalau menurut saya sih bertobatlah segera gitu ya. Karena
ini nantinya akan dihisap apa yang dia lakukan di Pasti. dunia ini kan begitu. Lalu ancaman nggak ada ya? Ancaman nggak ada. Atau tawaran negosiasi dari pihak dia? Sempat waktu itu ada satu orang ditunjuk jadi kuasa hukum. Sebut namanya atau enggak? Sebut aja. sebut oke. aja. Namanya Julian Arbiseno. Astagfirullah. Sama juga. Juragan Kucak. Si Julian tahu oke, terus Dia ditunjuk jadi kuasa hukum kayak sebagai apa ya? Jubir lah ke mitra. Jadi si Julian ini ngehubungin mitra satu-satu. Kalian dijanjiin bakal balik modal setelah sekian lama gitu. Julian itu sebelumnya juga adalah kuasa hukum, bukan kuasa hukum ya, salah satu legal di Juragan Kucak. Sempat datang ketemu sama saya. Sempat datang ketemu sama saya, dan Julian sendiri, saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi kepada Julian, kau mengaku kepada saya kau juga tidak digaji. Saya punya rekamannya. Dan rekamannya sudah saya sebar. Nanti saya dalam satu kesempatan saya akan tebar lagi rekamannya biar orang tahu. Saya nggak pengen gini loh. Saya sebagai ketua umum organisasi advokat Komite Nasional Advokat Indonesia sangat anti sekali ketika bertemu dengan advokat yang justru sebagai sebagai pintu masuknya pelanggar-pelanggar hukum begitu. Saya khawatir begitu. Ini orang menggunakan profesi advokatnya justru hanya untuk keuntungan diri sendiri. Dan saya sangat sangat marah sekali kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu gitu. Kita advokat itu tidak boleh identik dengan klien begitu, karena yang kita bela adalah hak hukumnya. Tetapi kalau ada seakan-akan membuat strategi, dia kemarin menyatakan mundur ya, Bud ya, dari Juragan Kucak ya. Wah, akhirnya banyak korban yang merasa bahwa, nah kan Julian juga kecewa, ternyata gabung lagi sama Fajar. Sama aja sih. Jadi menurut saya nanti tolong di follow up ya Bud di Bareskrim, bahwa Julian ini mengatakan dia mundur dari Juragan Kucak, tetapi dia masih bersama-sama dengan Fajar. Sehingga kami menduga bahwa ini adalah skema yang terstruktur yang dibuat oleh Julian, yang dibuat oleh Fajar, yang dibuat oleh Arif, yang dibuat oleh teman-teman yang tadi kalian sebut. Saya yakinin. Nah, Anda nggak suka dengan omongan saya, Anda berasa tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, silahkan laporkan. Kita akan buktikan, begitu. Apa yang mau disampaikan kira-kira kepada Fajar? Ya kita sih sebagai orang yang sudah tertipu, hanya berharap Fajar tobat ya Bang ya. Tobat dan kembalikan Iya. modal kita. Udah itu aja. Dan jangan coba tipu orang lagi. Iya. Kalau si Pak Rudi? Iya, saya juga berharap begitu. Kembali ke jalan Allah untuk tobat, kembalikan uang yang mitra yang sudah tertipu, dan berbuat yang lain. Cukup. Oke. Kamu kuasa hukum, kamu mau berpesan apa? Berpesan ya sekali lagi, yang merasa dirugikan oleh Yuk Laundry Online langsung hubungi Ray-Ban Strategic Law Firm di nomor nanti kita cantumkan di bawah ini sesegera mungkin, karena dalam waktu dekat setelah ini kita akan melakukan laporan polisi. Jadi semakin banyak, semakin mudah juga kita untuk menemukan bukti-bukti dan menemukan pidananya dan menemukan tersangkanya sesegera mungkin. Ya, jadi itu yang tadi saya sampaikan kepada Fajar begitu ya. Jangan menghindar dalam persoalan hukum ini. Silakan kau pulang, kau beresi, bertanggung jawab. Kalau memang nggak bisa dibereskan karena kau tidak mampu membayar, maka kau ada pertanggungjawaban hukum di sana. Kepada orang-orang yang mengaku sebagai praktisi hukum di dalam Yuk Laundry Online ataupun Juragan Kucak begitu, di sana ada Bobby dan ada Julian. Saya ingin Anda berdua juga harus bisa menjelaskan apa posisi Anda, karena saya menduga Anda juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema yang dibuat ini. Anda kalau terutama kepada Julian yang sudah pernah ketemu dengan saya ingin ingatkan bahwa Anda punya rekaman ya. Ada rekaman Anda, ada rekaman suara Anda yang nantinya tetap akan saya sebarkan, dan saya nggak peduli gitu loh. Anda siapapun, Anda mau katakan bahwa itu tidak di bawah persetujuan Anda, saya tidak peduli. Saya juga sudah menyebarkan di Cumi-Cumi kemarin. Jadi Cumi-Cumi itu sempat ditayangkan tuh rekamannya. Anda nggak suka, Anda silakan laporkan. Saya ingin sampaikan, kalau bocah ya bocah aja, jangan coba-coba untuk merasa diri Anda adalah seseorang yang begitu paham dengan hukum.
Kurang lebih itu aja. Terima kasih Mas Anjas, Pak Rudi, dan kuasa hukum.